Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap semangat belajar ya. Nah teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran ekonomi syariah. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan belajar bersama dengan suasana yang santai dan perlahan, tapi tetap mendalam dan mudah dipahami teman-teman. Tidak terasa perjalanan kita mempelajari ekonomi syariah sudah cukup panjang. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas banyak hal penting tentang ekonomi syariah, mulai dari konsep dasar ekonomi syariah, definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah, metodologi ekonomi syariah, rancang bangunan ekonomi syariah, hingga paradigma ekonomi syariah. Nah, dan dari seluruh pembelajaran sebelumnya, kita mulai memahami bahwa ekonomi syariah bukan hanya tentang sekedar teori ekonomi biasa. Ekonomi syariah bukan tentang bank syariah, larangan riba, atau sistem keuangan Islam lainnya. Tapi, ekonomi syariah adalah sistem kehidupan yang mengatur bagaimana manusia bekerja, mencari rezeki, mengumpulkan harta, menjalankan bisnis, hingga membangun kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai Islam. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat penting dalam memahami ekonomi syariah secara luas. Karena pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Dan pembahasan kali ini benar-benar penting. Kenapa? Iya, karena sebenarnya setiap hari kita hidup di tengah sistem ekonomi, mulai dari harga kebutuhan pokok, pekerjaan, bisnis, perdagangan, pendidikan, kesehatan, bahkan teknologi dan media sosial, semuanya itu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berjalan dalam masyarakat. Tapi seringkali banyak orang tidak sadar sebenarnya sistem ekonomi apa yang sedang mempengaruhi kehidupan kita ya gitu. Jadi banyak orang hanya menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa memahami bagaimana sistem ekonomi itu bekerja, padahal sistem ekonomi itu sangat mempengaruhi cara masyarakat hidup, cara orang mencari uang, cara perusahaan bekerja, hingga bagaimana kekayaan dibagikan dalam masyarakat. Nah teman-teman, di dunia ini banyak sistem ekonomi yang berkembang. Jadi ada sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk mencari keuntungan besar. Ada juga sistem ekonomi yang hampir seluruh kegiatan ekonominya itu diatur oleh negara. Dan ada pula sistem ekonomi yang mencoba menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah, masing-masing sistem ekonomi tentu memiliki tujuan, cara kerja, kelebihan dan kekurangannya sendiri teman-teman. Misalnya kayak ada sistem ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sangat cepat tapi di sisi lain justru menimbulkan kesenjangan sosial, persaingan tidak sehat, dan ketidakadilan ekonomi. Ada juga sistem yang terlalu banyak dikontrol pemerintah, sehingga masyarakat pun menjadi kurang bebas dan dalam berusaha gitu. Nah, dan di tengah berbagai sistem ekonomi dunia itu, ekonomi syariah itu hadir membawa konsep yang berbeda. Ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang keuntungan, pertumbuhan ekonomi, atau kekayaan materi semata, tapi ekonomi syariah juga berbicara tentang keadilan, moral, keseimbangan, dan lain hal. Nah teman-teman, itulah yang membuat pembahasan kali ini menjadi sangat penting. Karena di video ini tidak hanya membahas teori, tapi juga kita akan mencoba memahami nih, bagaimana sih sebenarnya sistem ekonomi ini mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, kita juga akan lihat nih bagaimana sistem ekonomi kapitalis bekerja, bagaimana sistem ekonomi sosialis berkembang, dan bagaimana ekonomi Islam memberikan solusi yang berbeda. Selain itu, kita juga akan membahas apa saja ciri utama ekonomi syariah yang membuatnya berbeda dibandingkan sistem ekonomi lainnya. Dan tentu saja pembahasannya akan dibuat santai, perlahan, sangat detail, dan disertai contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tidak perlu takut atau bingung, karena kita akan belajar tahap demi tahap. Anggap aja kita sedang ngobrol santai nih.
Jadi kalian kayak lebih mudah memahami. Nah, pertama, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Di bagian ini, kita akan memahami kenapa setiap negara bisa memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Apakah dipengaruhi budaya, agama, politik, atau kondisi masyarakatnya. Nah, semua itu akan kita bahas di sini. Yang kedua, kita akan membahas tentang ragam sistem ekonomi dunia. Di bagian ini kita akan belajar sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, hingga sistem ekonomi campuran. Kita juga akan melihat bagaimana sih cara kerja masing-masing sistem, kelebihannya dan kekurangannya, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Nah, jadi bagian ini pembahasan akan semakin menarik karena kita akan membandingkan cara berpikir dari ketiga sistem ekonomi tersebut. Bagaimana masing-masing sistem memandang, bagaimana masing-masing sistem memandang harta, kepemilikan, kebebasan, peran negara, dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Nah, di bagian ini kita akan memahami apa yang membuat ekonomi syariah berbeda dibanding sistem ekonomi lainnya. Kenapa ekonomi syariah dianggap lebih menekankan keadilan, keseimbangan, moral, dan tanggung jawab sosial gitu. Nah teman-teman, pembahasan video kali ini sangat amat panjang karena materi yang kita bahas juga sangat luas dan mendalam, jadi jangan terburu-buru saat menonton. Nikmati proses belajarnya itu perlahan. Kalau perlu, pause sebentar. Bisa catat poin-poin pentingnya, lalu dilanjutkan lagi. Karena tujuan utama video ini bukan hanya sekedar menyelesaikan materi, tapi benar-benar memahami isi pembahasan dengan baik. Dan semoga setelah menonton video ini nanti teman-teman itu bisa memahami perbedaan sistem ekonomi dunia, lalu memahami juga kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, dan memahami mengapa ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang membawa nilai keadilan dan keberkahan. Oke teman-teman, kalau semua sudah siap, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu faktor-faktor yang mengaruhi sistem ekonomi. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama dalam materi, perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Nah, dan di bagian pertama kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Mungkin selama ini banyak orang berpikir bahwa ekonomi itu hanya urusan pemerintahan atau ahli ekonomi saja. Padahal sebenarnya sistem ekonomi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, mulai dari harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, gaji pekerjaan, bisnis, pendidikan, bahkan harga makanan yang kita beli setiap hari, semua itu dipengaruhi oleh sistem ekonomi. Jadi setiap negara di dunia ini memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Ada negara yang ekonomi yang sangat bebas, ada negara yang pemerintahannya sangat kuat mengatur ekonomi, ada juga yang mencoba menggabungkan keduanya. Lalu muncullah pertanyaan penting. Kenapa setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda? Nah, apa yang mempengaruhi terbentuknya sistem ekonomi di satu negara? Itulah yang akan kita bahas panjang di bagian ini. Nah, seperti biasa, pembahasan ini akan santai, perlahan, dan penuh contoh di kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Ya, agar kalian mudah memahaminya. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Jadi secara sederhana, sistem ekonomi adalah satu cara suatu negara atau masyarakat itu mengatur kegiatan ekonominya. Jadi kegiatan ekonomi itu meliputi produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, dan pengelola sumber daya. Jadi sistem ekonomi itu yang menentukan bagaimana sih bagaimana sih barang itu diproduksi, siapa sih yang memproduksi,
Siapa sih yang mendapatkan keuntungan di balik itu? Bagaimana sih kekayaan itu dibagikan? Dan bagaimana kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi? Jadi gini, dalam suatu negara, misalnya harga barang itu ditentukan bebas oleh pasar. Pemerintah itu tidak terlalu ikut campur. Maka itu menunjukkan negara tersebut itu cenderung menggunakan sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Tapi kalau pemerintahnya mengatur harga, mengontrol produksi, bahkan menguasai banyak perusahaan, maka sistem ekonominya berbeda lagi. Nah teman-teman, dari sini kita bisa memahami bahwa sistem ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi setiap negara itu memiliki sejarah, budaya, kondisi masyarakat, hingga sumber daya, juga cara berpikir yang berbeda. Karena itulah sistem ekonomi juga bisa berbeda. Tidak semua negara itu cocok menggunakan sistem ekonomi yang sama. Ada negara yang lebih nyaman dengan kebebasan ekonomi. Ada juga negara yang lebih memilih pengawasan pemerintahnya lebih kuat. Dan ada juga yang mencoba menyesuaikan sistem ekonomi dengan nilai agama atau budaya masyarakat. Jadi perbedaan itu dipengaruhi oleh banyak faktor teman-teman. Jadi mari kita bahas satu persatu. Nah teman-teman, faktor pertama yang sangat mempengaruhi sistem ekonomi adalah budaya dan kebiasaan masyarakat. Kenapa budaya penting? Ya, karena budaya mempengaruhi cara berpikir dan cara hidup manusia. Budaya juga mempengaruhi cara masyarakat bekerja, masyarakat menggunakan uang, cara masyarakat berbisnis, dan cara masyarakat memandang kekayaan. Ya, jadi misalnya nih, ada masyarakat yang sejak kecil diajarkan mandiri, kompetitif, dan mengejar kesuksesan pribadi. Biasanya masyarakat seperti ini lebih mudah menerima sistem ekonomi yang berbasis kapitalisme. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan persaingan, dengan kebebasan usaha, dan dengan kompetisi bisnis. Sebaliknya, ada masyarakat yang sangat-sangat menjunjung kebersamaan, gotong royong, dan pemerataan sosial. Biasa masyarakat seperti ini lebih dekat dengan sistem yang menekankan kesejahteraan bersama. Jadi contohnya nih teman-teman, kalau kita lihat di Indonesia, gotong royong sebenarnya kan masih cukup kuat nih. Contohnya kayak kerja bakti, saling membantu tetangga, dan kebiasaan membantu masyarakat yang ada kesulitan. Nah, nilai seperti ini biasanya sangat dekat dengan konsep ekonomi syariah yang mengajarkan kepedulian sosial, zakat, sedekah, dan saling membantu. Budaya juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Misalnya masyarakat yang lebih suka menabung, ada masyarakat yang lebih suka belanja, ada masyarakat yang sangat menghargai produk lokal, dan ada juga yang lebih tertarik dengan produk luar. Semua itu akhirnya mempengaruhi ekonomi suatu negara loh. Jadi teman-teman, faktor berikutnya itu adalah ideologi dan politik. Ideologi. Jadi ideologi adalah cara pandang atau keyakinan dasar suatu negara. Nah, ideologi ini sangat mempengaruhi bagaimana negara mengatur ekonomi. Misalnya, ada negara yang percaya bahwa masyarakat harus bebas memiliki usaha dan bebas bersaing. Bahkan negara itu biasa lebih dekat dengan sistem kapitalis. Ada juga negara yang percaya bahwa pemerintah harus banyak mengatur ekonomi agar lebih merata. Maka sistemnya lebih dekat dengan sosialisme. Teman-teman, kebijakan politik juga sangat mempengaruhi ekonomi. Misalnya gini, kalau pemerintah mendukung investasi dan bisnis, maka pertumbuhan ekonomi bisa cepat. Tapi kalau kondisi politik tidak stabil, investor takut masuk, perusahaan kesulitan berkembang, dan ekonomi bisa terganggu. Lalu, saat terjadi konflik politik di suatu negara, itu biasanya harga barang tuh naik, nilai mata uang juga melemah, dan pengangguran meningkat. Karena ekonomi itu sangat dipengaruhi stabilitas politik. Ayo, di negara siapa itu? Negara lain yang perang, negara ini yang kena dampaknya. Teman-teman, sumber daya alam juga mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Kenapa? Karena setiap negara memiliki kondisi alam yang berbeda. Ada negara yang kaya akan minyaknya,
gas, emas, dan hasil tambang. Negara siapa juga itu? Ada juga negara yang lebih kuat di pertanian, perikanan, atau industri. Misalnya gini, negara penghasil minyak itu biasanya memiliki strategi ekonomi yang berbeda dibanding negara yang minim sumber daya alam. Begitu juga negara yang memiliki lahan pertanian luas biasanya lebih fokus pada sektor pertanian. Kalau sumber daya alam dikelola dengan baik, ekonomi itu bisa berkembang, lapangan kerja bertambah, dan masyarakat itu lebih sejahtera. Tapi kalau pengelolaannya buruk, kekayaannya hanya dinikmati segelintir orang, kerusakan lingkungan itu meningkat, dan masyarakat tetap miskin. Jadi teman-teman, teknologi adalah suatu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap ekonomi modern. Jadi sekarang kita kan hidup di zaman era digital, semua berubah sangat cepat. Dulu orang harus pergi ke pasar untuk membeli barang, tapi sekarang cukup membuka aplikasi di handphone. Jadi contoh perkembangan teknologi, kalau dulu transaksi itu menggunakan uang tunai, promosi dilakukan lewat poster, dan perdagangan itu terbatas pada wilayah tertentu saja. Tapi sekarang pembayaran itu bisa digital, promosi lewat media sosial, atau produk bisa dijual ke seluruh dunia menggunakan internet. Tapi dampak teknologi terhadap ekonomi itu bisa membuat bisnis lebih berkembang cepat, pekerjaan baru itu muncul, dan persaingan ekonomi semakin besar. Enak sih enak, tapi di sisi lain teknologi juga bisa menyebabkan persaingan itu tidak sehat, penipuan online, bahkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan lama loh. Nah teman-teman, agama juga memiliki pengaruh besar nih terhadap sistem ekonomi, karena agama ini mempengaruhi cara hidup, cara mencari uang, dan cara menggunakan harta. Dalam Islam nih misalnya, ekonomi harus dijalankan berdasarkan halal, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Karena itu ekonomi syariah memiliki aturan yang berbeda dibanding sistem ekonomi lainnya. Contohnya gini, Islam kan melarang riba, perjudian, penipuan, dan bisnis yang merugikan masyarakat. Karena ekonomi dalam Islam bukan hanya soal keuntungan, tapi juga soal moral dan keberkahan. Teman-teman, pendidikan juga mempengaruhi sistem ekonomi. Apa? Karena kualitas pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusianya. Kalau pendidikannya baik, masyarakatnya itu lebih terampil, lebih kreatif, dan lebih mudah berkembang. Contohnya gini, negara yang memiliki pendidikan maju biasanya itu teknologinya lebih berkembang, sektor industrinya kuat, dan ekonominya itu lebih stabil, cenderung stabil gitu. Lalu jumlah penduduk juga mempengaruhi ekonomi. Penduduk yang besar biasanya menjadi kekuatan ekonomi, tenaga kerja, dan pasar yang luas. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, juga bisa menimbulkan pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial. Jadi misalnya gini, kalau lapangan pekerjaan yang sedikit sementara jumlah penduduk terus bertambah, maka pengangguran itu lebih meningkat. Dari pembahasan panjang, kita bisa memahami bahwa sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, tapi dia dipengaruhi oleh budaya, politik, agama, teknologi, sumber daya alam, pendidikan, dan kondisi masyarakat. Karena itu, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Catat, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini kita memahami bahwa ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan faktor tersebut akhirnya membentuk cara suatu negara mengatur produksi, distribusi, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemahaman ini penting karena sebelum membandingkan sistem ekonomi dunia, kita harus memahami dulu kenapa sistem ekonomi itu bisa berbeda-beda. Dan setelah memahami faktor-faktor ini, nanti kita akan lebih mudah untuk memahami sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Karena sistem lahir dari cara pandang dan kondisi masyarakat yang berbeda. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua. Jadi sebelum kita
bahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, itu rangkaian sistem ekonomi dunia. Teman-teman, kalau kita perhatikan kehidupan di berbagai negara, ternyata setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengatur ekonomi. Ada negara yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk berbisnis, memiliki perusahaan, dan mencari keuntungan sebesar-besarnya seperti yang kita bahas di awal. Tetapi ada juga negara yang sebagian besar kegiatan ekonomi itu justru diatur oleh pemerintah. Bahkan ada negara yang mencoba menggabungkan kedua sistem tersebut agar lebih seimbang. Perbedaan itu terjadi karena setiap negara memiliki sejarah, budaya, ideologi, dan tujuan ekonomi yang berbeda. Karena itu di dunia ini berkembang berbagai macam sistem ekonomi, dan setiap sistem ekonomi tertentu memiliki cara kerja, kelebihan, kekurangan, serta dampak masing-masing terhadap masyarakat. Bagian ini kita akan membahas secara panjang dan bahkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan lama loh. Nah teman-teman, agama juga memiliki pengaruh besar nih terhadap sistem ekonomi, karena agama ini mempengaruhi cara hidup, cara mencari uang, dan cara menggunakan harta. Dalam Islam nih misalnya, ekonomi harus dijalankan berdasarkan halal, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Karena itu ekonomi syariah memiliki aturan yang berbeda dibanding sistem ekonomi lainnya. Contohnya gini, Islam kan melarang riba, perjudian, penipuan, dan bisnis yang merugikan masyarakat. Karena ekonomi dalam Islam bukan hanya soal keuntungan, tapi juga soal moral dan keberkahan. Teman-teman, pendidikan juga mempengaruhi sistem ekonomi. Apa? Karena kualitas pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusianya. Kalau pendidikannya baik, masyarakatnya itu lebih terampil, lebih kreatif, dan lebih mudah berkembang. Contohnya gini, negara yang memiliki pendidikan maju biasanya itu teknologinya lebih berkembang, sektor industrinya kuat, dan ekonominya itu lebih stabil, cenderung stabil gitu. Lalu, jumlah penduduk juga mempengaruhi ekonomi. Penduduk yang besar biasa menjadi kekuatan ekonomi, tenaga kerja, dan pasar yang luas. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, juga bisa menimbulkan pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial. Jadi misalnya gini, kalau lapangan pekerjaannya sedikit sementara jumlah penduduk terus bertambah, maka pengangguran itu lebih meningkat. Dari pembahasan panjang, kita bisa memahami bahwa sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, tapi dia dipengaruhi oleh budaya, politik, agama, teknologi, sumber daya alam, pendidikan, dan kondisi masyarakat. Karena itu, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Catat, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini kita memahami bahwa ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan faktor tersebut akhirnya membentuk cara suatu negara mengatur produksi, distribusi, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemahaman ini penting karena sebelum membandingkan sistem ekonomi dunia, kita harus memahami dulu kenapa sistem ekonomi itu bisa berbeda-beda. Dan setelah memahami faktor-faktor ini, nanti kita akan lebih mudah untuk memahami sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Karena sistem lahir dari cara pandang dan kondisi masyarakat yang berbeda. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua. Jadi sebelum kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, itu rangkaian sistem ekonomi dunia. Teman-teman, kalau kita perhatikan kehidupan di berbagai negara, ternyata setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengatur ekonomi. Ada negara yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk berbisnis, memiliki perusahaan, dan mencari keuntungan sebesar-besarnya seperti yang kita bahas di awal. Tetapi ada juga negara yang sebagian besar kegiatan ekonomi itu justru diatur oleh pemerintah. Bahkan ada negara yang mencoba menggabungkan kedua sistem tersebut agar lebih seimbang. Perbedaan itu terjadi karena setiap negara memiliki sejarah, budaya, ideologi, dan tujuan ekonomi yang berbeda. Karena itu di dunia ini berkembang berbagai macam sistem ekonomi, dan setiap sistem ekonomi tertentu memiliki cara kerja, kelebihan, kekurangan, serta dampak masing-masing terhadap masyarakat. Bagian ini kita akan membahas secara panjang dan
Dan seperti biasa, teman-teman, sebelum kita bahas jenis-jenis sistem ekonomi, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi dunia. Jadi, secara sederhana, sistem ekonomi dunia adalah berbagai cara yang digunakan negara-negara dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi mulai dari produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi, hingga pembagian kekayaan. Karena kondisi setiap negara berbeda-beda, maka sistem ekonominya juga berbeda-beda, teman-teman. Ada yang lebih bebas, ada yang lebih terpusat, dan ada yang lebih mencoba menyeimbangkan keduanya. Kita mulai dari sistem ekonomi yang paling sederhana, sistem ekonomi tradisional. Jadi, sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang menggunakan kebiasaan, adat, dan tradisi turun-temurun. Biasanya, masyarakat dalam sistem ini itu bertani, berburu, menangkap ikan, atau membuat barang secara sederhana. Jadi, ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, teman-teman, ada beberapa ciri-ciri utamanya. Kayak kegiatan ekonomi itu masih sederhana, masih dominan sederhana, teknologi yang digunakan juga masih terbatas, bahkan masyarakat bekerja berdasarkan kebiasaan, dan hubungan sosial antara masyarakat masih sangat kuat. Misalnya gini, ada masyarakat desa yang masih bertani secara tradisional dengan membajak sawah menggunakan ternak gitu. Ada yang menggunakan alat sederhana, dan hasil panennya itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan sendiri gitu. Kayak dia menanam padi lalu dipanen untuk kebutuhannya sendiri, dijual hanya sedikit gitu. Jadi itu masih termasuk sistem ekonomi tradisional ya, atau barang tukar dengan barang, barter gitu. Lalu walaupun sederhana, sistem tradisional ini juga memiliki kelebihan. Misalnya kayak hubungan masyarakatnya itu lebih erat, lalu gotong royongnya masih kuat, dan persaingan ekonomi itu tidak terlalu tinggi. Biasanya masyarakat itu lebih mengutamakan kebersamaan dibandingkan keuntungan pribadi. Jadi ada contoh nih, di beberapa daerah terpencil yang saya tahu, jadi mereka nih sistemnya gotong royong. Kayak saya punya lahan sawah, ini udah mau waktu panen, jadi saya tidak sewa-sewa orang, jadi kayak lebih kerjasama. Mungkin di minggu ini panennya di ladang saya dulu, di lahan saya, dan hanya menggunakan jasa mereka, saya tidak bayar. Tapi nanti barter dibalik lagi, ketika teman-teman saya udah waktunya panen, saya juga ikut gotong royong di ladang mereka. Jadi kayak sistem barter barang atau barter jasa. Itu masih sistem tradisional. Nah, sekarang kita masuk ke sistem ekonomi yang sangat terkenal di dunia, itu kayak sistem ekonomi kapitalis. Jadi sistem kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan besar kepada individu dan perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi dalam sistem ini masyarakat itu bebas memiliki usaha, bebas bersaing, bebas menentukan harga, dan bebas mencari keuntungan. Sistem kapitalis percaya bahwa kalau masyarakat diberi kebebasan berusaha, maka ekonomi akan berkembang lebih cepat. Karena setiap orang akan berlomba bekerja lebih keras, membuat inovasi, atau mencari keuntungan sebanyak mungkin. Contoh misalnya gini, perusahaan itu bebas menentukan harga produk, sistem bisnis, jumlah produksi, dan sistem pemasaran. Pemerintah biasanya tidak terlalu banyak ikut campur. Jadi ada beberapa ciri sistem kapitalis. Jadi ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis itu salah satunya kepemilikan pribadi sangat kuat, lalu persaingan bisnis yang tinggi, keuntungan menjadi tujuan utama, dan pemerintah memiliki campur tangan yang terbatas. Teman-teman, sistem kapitalis memiliki beberapa kelebihan. Misalnya gini, inovasi berkembang lebih cepat, teknologi lebih maju, dan masyarakat lebih bebas berusaha. Karena persaingan tinggi, jadi perusahaan berlomba untuk membuat produk yang lebih baik. Jadi karena persaingan tadi,
Misalnya, perusahaan teknologi terus menciptakan handphone terbaru, aplikasi terbaru, dan layanan digital terbaru karena mereka ingin memenangkan persaingan pasar. Tapi ada kekurangannya. Sistem kapitalis juga memiliki kekurangan loh. Karena terlalu fokus pada keuntungan, kadang itu muncul kesenjangan sosial, persaingan tidak sehat, dan eksploitasi pekerjaan. Misalnya, ada perusahaan besar yang mendapatkan keuntungan sangat besar, tapi pekerjanya digaji kecil, jam kerjanya berat, dan kesejahteraan kurang diperhatikan. Akibatnya orang kaya semakin kaya, sedangkan masyarakat miskin semakin tertinggal. Jadi dampaknya itu ada dalam beberapa negara kapitalis. Kita bisa melihat seperti kayak gedung mewah berdiri tinggi, perusahaan besar berkembang cepat, tapi di sisi lain masih banyak masyarakat miskin, pengangguran, dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Teman-teman, sekarang kita masuk ke sistem ekonomi sosialis. Kalau kapitalisme memberikan kebebasan besar kepada individu, maka sosialisme justru memberikan peran besar kepada negara. Jadi dalam sistem sosialis, negara memiliki kendali kuat terhadap ekonomi. Tujuannya pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi masyarakat kecil. Ada beberapa ciri-cirinya, kayak pemerintah itu mengontrol banyak sektor ekonomi. Perusahaan penting dimiliki negara, harga bisa diatur pemerintah, dan kepemilikan pribadi itu dibatasin. Misalnya gini, pemerintah mengatur harga bahan pokok, produksi barang, bahkan distribusi kebutuhan masyarakat pun pemerintah yang mengatur. Teman-teman, sistem sosialis memiliki beberapa kelebihan. Misalnya gini, kesenjangan sosial itu lebih kecil, kebutuhan dasar masyarakat lebih diperhatikan, dan masyarakat miskin itu lebih dilindungi. Misalnya, pemerintah menyediakan pendidikan murah, layanan kesehatan, dan bantuan sosial untuk masyarakat. Tapi, sistem ini juga memiliki kekurangan. Bukan kelebihan aja yang dia punya. Karena pemerintahnya terlalu dominan, jadi kreativitas masyarakat bisa menurun. Inovasinya kurang berkembang, dan masyarakat kadang terlalu bergantung kepada negara. Contoh, misalnya kalau usaha diatur pemerintah, masyarakat mungkin cenderung kurang bebas untuk berkembang dan berinovasi. Teman-teman, karena kapitalisme dan sosialisme sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, maka banyak negara modern menggunakan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan antara kebebasan pasar dan campur tangan pemerintah. Nah, contohnya gini, dalam sistem ini masyarakat tetap bebas membuka usaha, tapi pemerintah tetap ikut mengatur sektor seperti pendidikan, kesehatan, listrik, dan kebutuhan pokok. Kelebihannya, ekonomi tetap berkembang, masyarakat tetap memiliki kebebasan, dan tetapi pemerintah juga melindungi masyarakat kecil. Misalnya gini, perusahaan swasta boleh berkembang, tapi pemerintah tetap mengatur pajak, mengawasi harga tertentu, dan memberikan bantuan sosial. Teman-teman, selain sistem ekonomi yang tadi kita bahas, ada juga sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai Islam. Jadi ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi keadilan, kesejahteraan, kemerdekaan, dan tanggung jawab sosial seperti yang kita bahas sebelumnya. Dalam ekonomi Islam, itu riba dilarang, penipuan dilarang, monopoli tidak dibenarkan, dan kekayaan tidak boleh berputar dalam satu kelompok tertentu. Misalnya, Islam kan mengajarkan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Tujuannya agar apa? Ya, agar kesejahteraan masyarakat lebih merata. Teman-teman, kalau disederhanakan, ini kita plot-plotkan ya, kapitalisme itu fokus pada kebebasan individu dan keuntungan, sedangkan sosialisme fokus pada pemerataan dan kontrol negara. Lalu ekonomi Islam itu fokus keadilan, keseimbangan, moral, dan keberkahan. Teman-teman, dari pembahasan penting, kita bisa memahami bahwa setiap sistem ekonomi itu memiliki kelebihan, kekurangan, dan cara pandang yang berbeda.
Karena itu penting sekali memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja agar tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga melihat keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa di dunia terdapat berbagai macam sistem ekonomi kayak sistem tradisional, kapitalis, sosial, campuran, dan ekonomi Islam. Masing-masing sistem memiliki tujuan, prinsip, dan cara kerja yang berbeda. Nah, dari sini kita mulai melihat bahwa ekonomi syariah hadir dengan pendekatan yang berbeda. Karena ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang keuntungan materi, tapi juga tentang moral, keadilan, keseimbangan, dan keberkahan hidup. Teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas tentang ragam sistem ekonomi dunia, mulai dari sistem tradisional, kapitalis, sosial, campuran, hingga ekonomi Islam, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam dan sangat penting, yaitu prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosial, dan ekonomi Islam. Teman-teman, di bagian ini kita akan mencoba memahami bagaimana sebenarnya cara berpikir dari masing-masing sistem. Karena setiap sistem ekonomi memiliki prinsip, tujuan, cara pandang, dan aturan yang berbeda, teman-teman. Nah, dari prinsip inilah yang akhirnya mempengaruhi cara masyarakat bekerja, cara perusahaan mencari keuntungan, cara negara mengatur ekonomi, hingga bagaimana kesejahteraan masyarakat itu dibangun. Dan pembahasan ini penting sekali. Kenapa? Karena kadang kita melihat suatu sistem ekonomi hanya dari hasil akhirnya saja. Misalnya, ada negara yang ekonominya sangat maju, ada negara yang teknologinya berkembang, ada negara yang masyarakatnya terlihat sejahtera. Tapi kita lupa untuk melihat prinsip apa sih yang sebenarnya digunakan oleh sistem ekonomi tersebut. Padahal, prinsip dasar itulah yang mengatur arah ekonomi suatu negara. Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan membahas prinsip ekonomi kapitalis, prinsip ekonomi sosialis, dan prinsip ekonomi Islam secara panjang dan detail. Kita juga melihat kelebihan, kekurangan, dampak dalam kehidupan, serta bagaimana masing-masing sistem memandang harta, kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti biasa, pembahasan akan dibuat perlahan, santai, dan kalian pasti paham. Teman-teman, kita mulai dari ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang sangat menekan kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan persaingan pasar. Dalam sistem ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk memiliki usaha, mencari keuntungan, bersaing, dan mengembangkan bisnisnya. Teman-teman, prinsip utama ekonomi kapitalis adalah kebebasan individu. Artinya, setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya kayak bebas buka usaha, bebas menentukan harga, dan sebagainya. Contohnya gini, seseorang yang membuka restoran, toko online, atau perusahaan teknologi, atau bisnis pakaian. Dalam sistem kapitalis, biasa pemerintah tidak terlalu banyak mengatur. Selama tidak melanggar hukum, masyarakat itu bebas menjalankan bisnisnya. Jadi ada dampak positifnya. Karena adanya kebebasan, masyarakat lebih memiliki kreatif, inovasi itu berkembang, dan bisnis tumbuh cepat. Orang-orang akan berlomba menciptakan produk baru, teknologi baru, dan layanan yang lebih baik. Contoh misalnya gini, perusahaan teknologi menciptakan smartphone, aplikasi digital, dan kecerdasan buatan. Karena mereka ingin memenangkan persaingan pasar. Lalu teman-teman, dalam kapitalisme, hak pribadi sangat dijunjung tinggi, yang artinya masyarakat itu bebas memiliki tanah, rumah, perusahaan, dan kekayaan lain yang ini. Misalnya gini, ada seseorang yang memiliki pabrik besar atau hotel atau perusahaan, bahkan jaringan bisnis internasional gitu, dan keuntungan usaha tersebut menjadi hak pribadi pemiliknya. Teman-teman, kapitalisme percaya bahwa persaingan dapat membuat ekonomi berkembang lebih cepat. Karena setiap perusahaan akan berlomba meningkatkan kualitas, menurunkan harga, dan menarik pelanggan. Contohnya gini, perusahaan makan cepat saji yang bersaing. Jadi dia membuka menu baru, lalu jor-joran memberikan promo dan meningkatkan pelayanan. Tujuannya agar apa? Ya, agar konsumen memilih produk mereka.
Jadi mereka memenangkan persaingan gitu. Persaingan itu membuat inovasi berkembang. Lalu mereka akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk. Nah, ekonominya juga tumbuh lebih cepat. Lalu, persaingan yang terlalu bebas juga bisa menimbulkan ketidakadilan, monopoli, dan eksploitasi pekerjaan. Jadi misalnya gini, ada nih perusahaan besar bisa menguasai pasar sehingga perusahaan kecil itu sulit berkembang. Apa? Perusahaan terlalu fokus mencari keuntungan sehingga kesejahteraan kerja itu diabaikan. Jadi, dalam sistem kapitalis, keuntungan atau profit menjadi menjadi tujuan utama. Perusahaan berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena ingin untung, perusahaan bekerja lebih efisien dan produktif. Tapi kadang muncul masalah seperti penipuan, eksploitasi, dan ketidakjujuran demi keuntungan. Teman-teman, sekarang kita masuk ke ekonomi sosialis. Kalau kapitalis itu menekan kebebasan individu, maka sosialisme lebih menekankan pemerataan kesejahteraan dan peran negara. Dalam sistem sosialis, negara memiliki kendali besar terhadap ekonomi. Pemerintah itu mengatur produksi, distribusi, dan kepemilikan usaha penting. Misalnya gini, perusahaan listrik, air, atau transportasi dikelola negara. Teman-teman, tujuan utama sosialisme adalah mengurangi kesenjangan sosial. Karena itu pemerintah berusaha agar kekayaan tidak hanya dinikmati segelintir orang. Contohnya gini, pemerintah itu memberikan bantuan sosial, pendidikan murah, layanan kesehatan, atau subsidi masyarakat. Dalam sosialisme, beberapa alat produksi dimiliki bersama atau dikelola negara. Tujuannya agar apa? Ya, agar hasil ekonomi bisa dirasakan seluruh masyarakat. Sosialisme memiliki kelebihan. Salah satunya, kesenjangan sosial itu lebih kecil, kebutuhan masyarakat lebih diperhatikan, dan masyarakat miskin lebih terlindungi. Lalu, ada dampak negatifnya juga, ada kekurangannya juga. Karena pemerintah terlalu dominan, kreativitas masyarakat itu menurun, inovasi melambat, dan masyarakat kurang bebas untuk berusaha. Contoh, kalau semua usaha diatur pemerintah, masyarakat mungkin menjadi kurang termotivasi untuk berinovasi. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat penting. Prinsip ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai Islam. Teman-teman, prinsip paling utama dalam ekonomi Islam adalah tauhid, yang artinya seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Maknanya, dalam Islam, bekerja adalah ibadah, berdagang adalah ibadah, mencari rezeki juga ibadah, asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Teman-teman, ekonomi Islam sangat menekankan keadilan. Islam melarang penipuan, riba, monopoli, eksploitasi, karena semua itu merugikan masyarakat. Misalnya, pedagang tidak boleh mengurangi timbangan, membohongi pembeli, atau menaikkan harga secara zalim. Ekonomi Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia akhirat, individu, masyarakat, keuntungan, dan moral. Contohnya, Islam tidak melarang mencari keuntungan, tetapi keuntungan harus diperoleh dengan halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Teman-teman, dalam ekonomi Islam, orang kaya memiliki tanggung jawab sosial. Karena itu Islam mengajarkan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Tujuannya agar kekayaan tidak berada di kelompok tertentu. Lalu, larangan riba. Jadi salah satu ciri penting ekonomi Islam itu larangan riba, teman-teman. Karena riba dianggap dapat menindas, memberatkan, dan merusak keadilan sosial, keadilan ekonomi, sosial, campuran, dan ekonomi Islam. Masing-masing sistem memiliki tujuan, prinsip, dan cara kerja yang berbeda. Nah, dari sini kita mulai melihat bahwa ekonomi syariah hadir dengan pendekatan yang berbeda,
Karena ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang keuntungan materi, tapi juga tentang moral, keadilan, keseimbangan, dan keberkahan hidup. Teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas tentang ragam sistem ekonomi dunia, mulai dari sistem tradisional, kapitalis, sosial campuran, hingga ekonomi Islam, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam dan sangat penting, yaitu prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosial, dan ekonomi Islam. Teman-teman, di bagian ini kita akan mencoba memahami bagaimana sebenarnya cara berpikir dari masing-masing sistem. Karena setiap sistem ekonomi memiliki prinsip, tujuan, cara pandang, dan aturan yang berbeda, teman-teman. Nah, dari prinsip inilah yang akhirnya mempengaruhi cara masyarakat bekerja, cara perusahaan mencari keuntungan, cara negara mengatur ekonomi, hingga bagaimana kesejahteraan masyarakat itu dibangun. Dan pembahasan ini penting sekali. Kenapa? Karena kadang kita melihat suatu sistem ekonomi hanya dari hasil akhirnya saja. Misalnya, ada negara yang ekonominya sangat maju, ada negara yang teknologinya berkembang, ada negara yang masyarakatnya terlihat sejahtera. Tapi kita lupa untuk melihat prinsip apa sih yang sebenarnya digunakan oleh sistem ekonomi tersebut. Padahal, prinsip dasar itulah yang mengatur arah ekonomi suatu negara. Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan membahas prinsip ekonomi kapitalis, prinsip ekonomi sosialis, dan prinsip ekonomi Islam secara panjang dan detail. Kita juga melihat kelebihan, kekurangan, dampak dalam kehidupan, serta bagaimana masing-masing sistem memandang harta, kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti biasa, pembahasan akan dibuat perlahan, santai, dan kalian pasti paham. Teman-teman, kita mulai dari ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang sangat menekan kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan persaingan pasar. Dalam sistem ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk memiliki usaha, mencari keuntungan, bersaing, dan mengembangkan bisnisnya. Teman-teman, prinsip utama ekonomi kapitalis adalah kebebasan individu. Artinya, setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi, misalnya kayak bebas buka usaha, bebas menentukan harga, dan sebagainya. Contohnya gini, seseorang yang membuka restoran, toko online, atau perusahaan teknologi, atau bisnis pakaian. Dalam sistem kapitalis, biasa pemerintah tidak terlalu banyak mengatur. Selama tidak melanggar hukum, masyarakat itu bebas menjalankan bisnisnya. Jadi ada dampak positifnya. Karena adanya kebebasan, masyarakat lebih memiliki kreatif, inovasi itu berkembang, dan bisnis tumbuh cepat. Orang-orang akan berlomba menciptakan produk baru, teknologi baru, dan layanan yang lebih baik. Contoh misalnya gini, perusahaan teknologi menciptakan smartphone, aplikasi digital, dan kecerdasan buatan. Karena mereka ingin memenangkan persaingan pasar. Lalu teman-teman, dalam kapitalisme, hak pribadi sangat dijunjung tinggi, yang artinya masyarakat itu bebas memiliki tanah, rumah, perusahaan, dan kekayaan lainnya. Ini misalnya gini, ada seseorang yang memiliki pabrik besar nih, atau hotel, atau perusahaan, bahkan jaringan bisnis internasional gitu. Dan keuntungan usaha tersebut menjadi hak pribadi pemiliknya. Teman-teman, kapitalisme percaya bahwa persaingan dapat membuat ekonomi berkembang lebih cepat. Karena setiap perusahaan akan berlomba meningkatkan kualitas, menurunkan harga, dan menarik pelanggan. Contohnya gini, perusahaan makan cepat saji yang bersaing. Jadi dia membuka menu baru, lalu jor-joran memberikan promo dan meningkatkan pelayanan. Tujuannya agar apa? Ya, agar konsumen memilih produk mereka. Jadi mereka memenangkan persaingan gitu. Persaingan itu membuat inovasi berkembang. Lalu mereka akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk. Nah, ekonominya juga tumbuh lebih cepat. Lalu persaingan yang terlalu bebas juga bisa menimbulkan ketidakadilan, monopoli, dan eksploitasi pekerjaan. Jadi misalnya gini, ada nih perusahaan besar bisa menguasai pasar sehingga perusahaan kecil itu sulit berkembang. Atau perusahaan terlalu fokus mencari keuntungan sehingga kesejahteraan pekerja itu diabaikan. Jadi
Dalam sistem kapitalis, keuntungan atau profit menjadi tujuan utama. Perusahaan berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena ingin untung, perusahaan bekerja lebih efisien dan produktif. Tapi kadang muncul masalah seperti penipuan, eksploitasi, dan ketidakjujuran demi keuntungan. Teman-teman, sekarang kita masuk ke ekonomi sosialis. Kalau kapitalis itu menekan kebebasan individu, maka sosialisme lebih menekankan pemerataan kesejahteraan dan peran negara. Dalam sistem sosialis, negara memiliki kendali besar terhadap ekonomi. Pemerintah itu mengatur produksi, distribusi, dan kepemilikan usaha penting. Misalnya gini, perusahaan listrik, air, atau transportasi dikelola negara. Teman-teman, tujuan utama sosialisme adalah mengurangi kesenjangan sosial. Karena itu pemerintah berusaha agar kekayaan tidak hanya dinikmati segelintir orang. Contohnya gini, pemerintah itu memberikan bantuan sosial, pendidikan murah, layanan kesehatan, atau subsidi masyarakat. Dalam sosialisme, beberapa alat produksi dimiliki bersama atau dikelola negara. Tujuannya agar apa? Ya, agar hasil ekonomi bisa dirasakan seluruh masyarakat. Sosialisme memiliki kelebihan. Salah satunya, kesenjangan sosial itu lebih kecil, kebutuhan masyarakat lebih diperhatikan, dan masyarakat miskin lebih terlindungi. Lalu ada dampak negatifnya juga, ada kekurangannya juga. Karena pemerintah terlalu dominan, kreativitas masyarakat itu menurun, inovasi melambat, dan masyarakat kurang bebas untuk berusaha. Contoh, kalau semua usaha diatur pemerintah, masyarakat mungkin menjadi kurang termotivasi untuk berinovasi. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat penting. Prinsip ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai Islam. Teman-teman, prinsip paling utama dalam ekonomi Islam adalah tauhid, yang artinya seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Maknanya, dalam Islam, bekerja adalah ibadah, berdagang adalah ibadah, mencari rezeki juga ibadah, asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Teman-teman, ekonomi Islam sangat menekankan keadilan. Islam melarang penipuan, riba, monopoli, eksploitasi, karena semua itu merugikan masyarakat. Misalnya, pedagang tidak boleh mengurangi timbangan, membohongi pembeli, atau menaikkan harga secara zalim. Ekonomi Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia akhirat, individu, masyarakat, keuntungan, dan moral. Contohnya, Islam tidak melarang mencari keuntungan, tetapi keuntungan harus diperoleh dengan halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Teman-teman, dalam ekonomi Islam, orang kaya memiliki tanggung jawab sosial. Karena itu Islam mengajarkan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Tujuannya agar kekayaan tidak berada di kelompok tertentu. Lalu larangan riba. Jadi salah satu ciri penting ekonomi Islam itu larangan riba, teman-teman. Karena riba dianggap dapat menindas, memberatkan, dan merusak keadilan sosial, keadilan ekonomi. Teman-teman, kapitalisme, perbandingan singkatnya. Kapitalisme fokus pada kebebasan individu, sosialisme fokus pada pemerataan dan kontrol negara, ekonomi Islam fokus pada keadilan moral, keseimbangan, dan keberkahan. Dari pembahasan kita ini, memahami bahwa setiap sistem ekonomi memiliki cara pandang, tujuan, dan prinsip yang berbeda. Teman-teman, pembahasan ini kita memahami bahwa kapitalisme menekan kebebasan individu, sosialisme mendukung pemerataan dan kontrol negara, sedangkan ekonomi Islam menekan keadilan, keseimbangan moral, dan keberkahan hidup. Lalu kita masuk ke pembahasan prinsip dan ciri utama ekonomi Islam. Teman-teman, pembahasan ini sangat penting. Kenapa? Karena di bagian ini kita benar-benar memahami apa sebenarnya yang membuat ekonomi syariah berbeda dibandingkan sistem ekonomi lainnya. Kalau kita lihat,
Tadi kita membandingkan berbagai sistem ekonomi di Indonesia, maka sekarang kita fokus memahami dasar utama ekonomi syariah, nilai-nilai yang dijunjung dan ciri khas yang membuat ekonomi syariah memiliki identitas tersendiri. Teman-teman, ekonomi syariah bukan hanya soal bank syariah, larangan bunga, atau istilah-istilah Arab dalam transaksi. Tapi ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai Islam, moral, keadilan, tanggung jawab, keberkahan hidup, dan lain sebagainya. Karena itu, ekonomi syariah tidak berbicara tentang bagaimana mendapatkan keuntungan, tetapi juga membahas cara mendapatkannya, apakah cara halal atau tidak, merugikan orang lain atau tidak, atau membawa manfaat bagi orang lain atau tidak. Tapi di bagian ini kita membahas panjang detail tentang prinsip-prinsip utama ekonomi syariah, ciri khas ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, hingga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, pembahasan akan dibuat santai, perlahan, menarik, dan mudah dipahami. Apa itu ekonomi syariah? Teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh, kita pahami dulu apa sebenarnya ekonomi syariah. Kita berkali-kali membahas ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan Islam yang berasal sumbernya dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Artinya seluruh aktivitas harus sesuai dengan nilai Islam, aturan halal dan haram, beserta prinsip dan keadilan. Tujuannya agar sejahtera, keadilan, keseimbangan, dan keberkahan hidup. Jadi, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada kekayaan materi, tetapi juga memperhatikan moral, sosial, dan tanggung jawab. Ada beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah yang menjadi dasar ke seluruh kegiatan ekonomi Islam. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, prinsip tauhid. Teman-teman, prinsip paling utama dalam ekonomi syariah adalah tauhid. Tauhid berarti meyakinkan bahwa seluruh kehidupan manusia berasal dalam Tuhan Allah. Artinya bekerja, berdagang, mencari uang, dan semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan Allah. Maka tauhid, jadilah ekonomi syariah mencari keuntungan bukan tujuan satu-satunya, tapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Karena manusia percaya bahwa semua harta berasal dari Allah dan manusia hanya sebagai pengelola. Misalnya, seorang pedagang tetap jujur walaupun bisa saja menipu pembeli. Kenapa? Karena ia sadar bahwa Allah selalu melihat perbuatannya. Hikmahnya, prinsip tauhid membuat ekonomi syariah tidak hanya mengajar keuntungan, tapi juga keberkahan dan tanggung jawab moral. Lalu kedua, prinsip keadilan. Teman-teman, prinsip berikutnya, dalam Islam keadilan sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi. Karena ekonomi yang tidak adil akan menimbulkan kesenjangan sosial, penindasan, dan penderitaan masyarakat. Misalnya, pekerja digaji rendah, harga barang dimainkan, lalu lain sebagainya. Contohnya kayak penjual dan pembeli harus sama-sama ridho, pekerja harus dibayar dengan layak, dan transaksi harus jelas. Karena Islam melarang penipuan, pengurangan timbangan, manipulasi harga, dan praktik ekonomi yang merugikan orang lain. Lalu yang ketiga, prinsip keseimbangan. Ekonomi syariah juga mengajarkan keseimbangan, yang artinya kehidupan dunia dan akhirat harus berjalan seimbang. Contoh ya, seseorang bekerja mencari uang, tapi juga ia bersedekah membantu orang lain, tidak lupa beribadah. Nah, itulah keseimbangan dalam ekonomi Islam. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ekonomi syariah juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk bekerja, berdagang, dan berusaha. Tetapi kebebasan tersebut juga memiliki batas. Maksudnya, manusia bebas mencari keuntungan, tapi tidak boleh menipu, tidak boleh merugikan, tidak boleh melakukan riba, tidak boleh menjual barang haram. Seperti itu teman-teman. Yang kelima, prinsip tanggung jawab sosial. Ekonomi syariah tidak memikirkan kepentingan pribadi, tapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Karena itu Islam mengajarkan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya berputar di suatu kaum, berputar di suatu kelompok saja, tapi menyeluruh kepada masyarakat kecil juga, pada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya, orang kaya membantu fakir miskin, anak yatim mengenal sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, dan lain-lain. Jadi teman-teman, selain mereka memiliki prinsip-prinsip utama, ekonomi syariah juga memiliki ciri khas yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain. 1. Melandaskan nilai Islam. 2. Melarang riba. 3. Memberikan kejujuran. 4. Mengutamakan keberkahan. 5. Mendorong kesejahteraan bersama. Contohnya, dalam bisnis, berdagang jujur, tidak menipu pembeli, dan menjual barang halal. Seperti itu teman-teman.
Nah, dari pembahasan kita memahami bahwa ekonomi syariah memiliki prinsip utama, tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Kita juga memahami bahwa ciri utama ekonomi syariah adalah melarang riba, menekan kejujuran, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita di video kali ini tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Selama pembahasan panjang dari awal sampai akhir tadi, kita sudah belajar mengenai faktor yang mempengaruhi ragam sistem, prinsipnya, hingga ciri utamanya. Dari seluruh pembahasan tadi kita memahami bahwa sistem ekonomi ternyata bukan hanya sekedar teori yang mempelajari di kelas, tapi sistem ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kita juga memahami sistem ekonomi memiliki ciri pandang, tujuan, dan prinsip yang berbeda, teman-teman. Misalnya, ekonomi kapitalis lebih menekankan individu, persaingan, dan keuntungan, sedangkan sistem ekonomi sosialis menekankan pemerataan, kontrol negara, dan kesejahteraan bersama. Lalu kita juga melihat bahwa ekonomi Islam hadir membawa pendekatan dan berbeda. Ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang keuntungan bisnis dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berbicara tentang keadilan moral, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Gini teman-teman, semoga dari pembelajaran panjang kita semua memahami bahwa ekonomi syariah bukan hanya teori, tapi juga sistem kehidupan yang bisa diterapkan berdasarkan kehidupan sehari-hari. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Semoga yang pelajari hari ini bermanfaat, menambah wawasan, dan menjadi bekal dalam kehidupan kita nanti. Tetap semangat belajar, tetap semangat mencari ilmu, dan terus menjadi generasi yang cerdas, jujur, dan menjadi akhlak yang baik. Sampai bertemu lagi di pembelajaran ekonomi syariah berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.